Ini yang mendasariku kenapa aku punya ide tentang formasi yang bisa dipakai oleh Inter Milan sebagai alternatif dari 3-5-2, yaitu 3-4-3, bro. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, gila. Akhirnya kita bangkit dari keterpurukan di derby, kalah lawan Milan, yang itu pun kalahnya juga tapi nggak usah dibahas. Nah, ada berita baik, ada berita buruk nih. Berita baiknya kita ada kesempatan untuk balas dendam ke Milan karena Milan menang lawan Lazio. Jadi kita akan ketemu lawan Milan di semifinal Coppa Italia. Nah, berita buruknya Milan habis lawan Inter dan menang, mereka confidence-nya through the roof, artinya setinggi langit gitu, menembus atap. Gila, Lazio dihajar 4-0. Kasihan Lazio. Sari nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa makan sari roti aja. Ini nggak di endorse sari roti loh. Anyway, aku kan nggak akan bahas terlalu banyak soal itu. Yang penting kita tetap optimis lawan Milan next. Intinya adalah jangan melakukan kesalahan yang kita lakukan di pertandingan sebelumnya. Oke, nah untuk partisipan berikutnya itu Juventus menang. Wih, Vlahovic ngegol lagi dan itu solo run lagi dari sayap kiri, benar-benar. Tapi itu bukan solo run yang gocek segala macam, tapi solo run yang benar-benar mengandalkan body balance. Wah, ini Vlahovic memang berbahaya sekali. Sekarang ini Vlahovic sudah 18 gol, jadi posisinya sama dengan Immobile. Dybala juga ngegol, jadi kalau nanti kita ketemu di final lawan Juventus, Dybala duet dengan Vlahovic ini sangat harus diwaspadai. Atau mungkin pakai Trisula, Dybala, Morata sama Vlahovic. Nah, sebelum aku bahas tentang formasi alternatif untuk Inter Milan, ini aku mau membahas beberapa berita seputar Inter. Nah, yang pertama ini beritanya tentang Robin Gosens dan Joaquin Correa. Jadi mereka diharapkan bisa kembali di akhir Februari. Di tanggal 11 ada berita bahwa ada fotonya Robin Gosens. Dia memberi petunjuk atau hints, itu petunjuk artinya bahwa dia mungkin akan segera kembali dari injury untuk debut di Inter. Jadi kemungkinan di leg kedua lawan Liverpool dia sudah bisa main, semoga ya. Nah, kemudian Bastoni, aku agak bingung pertama baca ini. Bastoni optimis akan fit untuk menghadapi Napoli. Nah, padahal kan Bastoni dia kena sanksi 2 pertandingan, jadi walaupun dia fit juga nggak bisa main. Ternyata ininya menipu ini headline-nya. Jadi Bastoni sudah mulai berlatih sehingga walaupun dia tidak main lawan Napoli, diharapkan di leg pertama lawan Liverpool dia sudah bisa bermain. Untuk lawan Napoli, pilihannya ada 3 nih yang akan dimainkan antara di posisi Bastoni, antara Di Marco, D'Ambrosio atau Darmian. Di Marco kita sama-sama tahu, agak gimana ya. Tapi catatannya adalah Di Marco biasanya main lebih bagus di center back kiri daripada ketika dia menggantikan Perisic di wingback kiri. Nah, jadi kalau misalnya Di Marco main di center back kiri mungkin akan bagus. Tapi nggak tahu juga. Kemudian yang calon kedua Darmian. Terus terang aku belum pernah lihat Darmian main di posisi center back ya. Jadi kok kayaknya agak-agak riskan. Lebih baik Darmian disiapkan untuk penggantinya Perisic atau menggantikan Dumfries, tergantung situasi menurutku. Nah, terakhir ya Ambrosio. D'Ambrosio walaupun tidak sebagus Bastoni, tidak sebagus Skriniar, tidak sebagus De Vrij, tapi setiap dia diberi kepercayaan dia selalu perform, entah itu dimainkan di wingback kanan atau di center back. Biasanya di center back kanan ya, dia selalu perform. Nilainya minimal 6. Paling aman sih di Ambrosio menurutku. Kalau di Marco itu kayak kayak untung-untungan gitu loh. Kalau lagi bagus ya bagus, kalau lagi jelek Gimana nih menurut kalian, siapa yang cocoknya gantiin Bastoni ntar lawan Napoli nih? Kalau aku di Ambrosio. Oh ya, ini ada berita keren lagi. Inter adalah tim yang paling berbahaya di udara di Serie A. Ini berdasarkan laporan dari media Italia. Jadi Inter
di bola-bola atas itu sangat-sangat mematikan. Ini kan sudah pernah aku bahas yang ketika aku bilang bahwa Inter sangat berbahaya di bola atas atau bola mati, tapi sebaliknya juga Inter banyak sekali kebobolan di bola atas. Ini kontradiktif sekali kan. Anyway, ini reportnya dari La Gazzetta ya. Jadi musim ini Inter itu sudah mencetak 14 gol dari bola udara. Itu dicetak oleh 7 pemain. Ini yang mencetak ada Edin Dzeko, 4 sundulan. Gila, 4 sundulan Edin Dzeko. Kemudian Milan Skriniar 3 sundulan, center back loh. Jadi runner up sundulan Inter Milan itu Milan Skriniar. Kemudian Martinez dan Perisic sama-sama 2 sundulan. Perisic wingback loh. Kemudian ada Korea, Ambrosio, dan Denzel Dumfries sama-sama 1 gol sundulan. Inter sangat bagus di bola atas. Ini yang mendasariku kenapa aku punya ide tentang formasi yang bisa dipakai oleh Inter Milan sebagai alternatif dari 3-5-2, yaitu 3-4-3 bro. Kalau dari segi 3 back kan sudah nggak ada masalah itu sama-sama 3 kan. Cuma mungkin nanti center back-nya tidak bisa maju seleluasa ketika kita pakai 5 gelandang karena gelandang kita cuma 4. Berikutnya di sisi tengah kita kan punya masalah nih. 3 pemain tengah kita yang sangat bagus adalah Hakan, Barella, dan Brozo. Masalahnya penggantinya itu EO semua. Jadi kenapa 3-4-3 adalah supaya kita bisa memakai 2 saja dari 3 pemain andalan itu. Jadi antara Hakan dengan Brozo atau Brozo dengan Barella. Atau kalau diperlukan bisa Barella dengan Hakan, dengan Barella berposisi lebih sebagai defending midfielder. Nah di kanan dan kiri tetap seperti biasa. Di kanan Dumfries atau Darmian, di kiri Gosens bro. Jadi di kiri itu kan kita punya pemain baru, Gosens atau Darmian bisa main di kiri juga, atau Di Marco. Nah jadi ini posisinya bukan sebagai left wing back tapi left midfielder. Mungkin ini akan ada agak kebingungan sedikit karena biasanya kita pakai 5 pemain di tengah atau 3 lah anggapnya. Tapi sekarang kita pakai 4. Tapi mestinya sih ini tidak terlalu menimbulkan kebingungan karena diimbangi dengan trio di depan. Jadi kalau di posisi dengan 5 gelandang, wingback kita kan harus maju mundur sangat sangat intens. Nah dengan 4 gelandang, left midfielder kita itu scope areanya lebih kecil dibandingkan dia harus lebih sering maju. Gelandang kiri dan kanan bisa alternatifnya adalah lebih sering menusuk ke tengah. Karena apa? Karena kita sekarang punya 2 penyerang sayap. Di kiri ada Perisic, di kanan bisa antara Alexis Sanchez atau Lautaro Martinez. Kalau Perisic itu kan nggak masalah karena dia aslinya memang penyerang sayap. Kalau di kanan, nah Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez ini bagusnya adalah kalau Alexis Sanchez dia bisa bermain seperti yang semula. Jadi posisi dia antara second striker atau penyerang sayap. Dia akan lebih banyak mundur tapi lebih ke tengah. Jadi mundur bukan mundurnya itu di area sayap seperti Perisic. Kalau Perisic itu kan lebih dia vertikal aja pergerakannya kan, pokoknya lurus. Kalau Alexis Sanchez dia bisa lebih turun ke tengah. Begitu juga Lautaro Martinez. Nah kalau Lautaro Martinez ini bisa mainnya bergantian dengan Edin Dzeko menempati posisi central forward. Bisa Edin Dzeko bermain seperti yang dia lakukan selama ini, jadi semacam false nine, jadi dia penyerang tengah tapi lebih sering mundur. Nah ini pernah juga dilakukan oleh Messi di Barcelona, terus Firmino di Liverpool. Dia statusnya penyerang tengah tapi justru dia lebih banyak mundur, membantu di build up serangan. Nah ketika dia mundur, Lautaro Martinez bisa bergerak menyisir ke tengah. Nah ini sih ideku, cuma nanti apakah bisa diterapkan atau tidak, kita lihat bagaimana Inzaghi. Soalnya kita sama-sama tahu kita kehilangan Sensi, dan Sensi so far debutnya bagus banget. Selain dia mencetak gol, memang overall permainannya bagus sekali. Tapi ya sudah, mau gimana lagi, kita nggak ada kedatangan gelandang baru. Cadangan kita itu cuma ada Vidal, Gagliardini, dan Vecino. Tiga-tiganya EO sih kalau terus terang menurutku.
Vidal sebenarnya belum tua-tua amat, tapi kelihatan sudah agak, udah agak gimana ya. Pokoknya nggak kayak dulu waktu masih di Barcelona lah. Kemudian Gagliardini ini angin-anginan. Kemudian Vecino masuk angin, Pak, bukan sekedar angin-angin. Aduh, jadi menurutku mesti dicoba sih 3-4-3 ini. Jadi gimana menurut kalian nih? Cocok nggak? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komen ya. Oke, segitu dulu untuk konten ngomen kali ini. Sampai jumpa di konten ngomen berikutnya. Ciao guys!